Assalamualaikum. Kembali jumpa dengan saya Arman SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Izinkan saya untuk memaparkan secara singkat koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu modul tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya berpandangan bahwa anak itu seperti sehelai kertas putih, di mana guru bebas untuk memberikan warna dan tulisan sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Guru berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi yang diinginkan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kini pandangan saya telah berubah. Saya mengetahui bahwa anak itu seperti sehelai kertas putih yang telah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu masih samar-samar. Guru berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan segala tulisan yang masih samar-samar dan berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaklah dibiarkan agar jangan sampai menebal, bahkan menjadi suram. Jadi, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bagaimanakah cara pendidik menuntun kodrat anak? Pendidik dapat menuntun kodrat anak berdasarkan asas trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ngarso Sungtulodo, artinya di depan bisa menjadi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangungkarsa, artinya di tengah bisa memberi semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang bisa memberi motivasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, menebalkan kekuatan kodrat anak dapat dilakukan melalui permainan. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya sehingga dapat menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia seutuhnya artinya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta mampu bersandar pada kekuatan kodratnya sendiri sebagai manusia merdeka. Untuk menebalkan kodrat anak dapat dilakukan melalui permainan, misalnya congklak mengajarkan matematika dan strategi, gobak sodor mengajarkan nilai dan strategi. Menuntun kekuatan kodrat anak seperti petani dan padi. Budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Petani dalam hakikatnya sebagai pendidik hanya dapat merawat tumbuh kembang padi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat maupun jamur di sekitar tanaman padi. Meskipun petani dapat memperbaiki tumbuh kembang padi menjadi subur dan menghasilkan bulur padi yang banyak dan berkualitas, tetapi petani tidak bisa mengganti kodrat iradat padi menjadi jagung. Demikianlah pendidikan itu, hanya bisa menuntun, tetapi faedahnya bagi tumbuh kembang anak sungguh sangat besar. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu bermula dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Ki Hajar Dewantara ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar. Dan tanpa pikir panjang,
dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hampasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia berlari secepatnya, lalu dibuka pintu rumah dan Asti sudah tampak biru, menggigil kedinginan. Ki Hajar Dewantara menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu, terucaplah kata kasih sepenuh hati. Selamanya engkau akan aku muliakan. Pengalaman Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Apa sih manfaat mendidik anak? Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa sih target kita ke depan? Dahulu, pendidikan yang menuntun. Sekarang, pendidikan gotong royong, yakni kolaboratif, reflektif, dan kritis. Ke depan, murid diharapkan menjadi murid yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Mari maju bersama bertransformasi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara.